atau dia merendahkan orang, apakah jamaah boleh kritis atau boleh meninggalkan si ustadz Ya, yang di mimbar itu, Prof? kalau misalkan itu dianggap sudah berlebihan kan Ya, ya, dan sudah tidak mencerminkan sebagai seorang dai agama gitu ya. kan, wajar saja kalau seseorang itu meninggalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Maton TV dimanapun berada. Kembali lagi di segmen Bincang Maton, masih dibersamai oleh tuan rumah Maton TV, Profesor Dr. Sueb Tahir, LCMA. Gimana Prof? Kabarnya Prof? Alhamdulillah baik-baik, Alhamdulillah. sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kami akan memperbincangkan sebuah topik yang penting kami kira dalam konteks Indonesia, yaitu etika berdakwah. Karena di Indonesia agama sangat mempengaruhi setiap lini kehidupan sosial, baik politik, ekonomi, budaya, semua ada nilai-nilai agama di situ. Karena itu tokoh agama di Indonesia cenderung dalam kutip laku keras, karena beliau adalah patron-patron agama itu, jadi mereka berdakwah dan jamaahnya sangat kuat di Indonesia. Nah, begini Prof, bagaimana cara menjaga agenda dakwah ini biar tidak terjebak pada dakwah yang cenderung terlalu menghakimi atau terlalu menggurui, bahkan merendahkan sesama. Bagaimana menjaga ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haris ya atas kesempatan ini. Berbicara masalah dakwah ya, dakwah di dalam agama Islam. Dakwah itu memang merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan itu adalah pekerjaan yang dianggap sangat mulia di dalam agama. Dan itu terus berlanjut harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Kenapa? Karena itu tujuannya adalah bagaimana kita memerintahkan kepada, mengajak kepada umat Islam agar senantiasa berbuat baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, seorang dakwah, seorang pendakwah di dalam Islam itu tentu memiliki aturan-aturan yang sudah diatur di dalam agama Islam sendiri. Misalkan di dalam berdakwah Al-Quran menyebutkan wajahilhum bil hatihi ahsan, dan berdialoglah dengan mereka itu dengan cara yang baik dan adil, dan cara yang dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Ini salah satu contoh di dalam Islam bahwa dalam berdakwah itu harus menasihati dengan baik dan berdialog dengan baik. Nah, seorang pendakwah itu pertama dituntut untuk betul-betul menguasai ilmu agama itu sendiri. Apakah itu akidah, syariah, ataupun akhlak. Karena seorang pendai harus meliputi semua itu, harus menguasai semua itu. Sehingga di dalam menyampaikan dakwah itu tidak kosong. Kan ya? Nah, kadang seorang pendakwah itu karena kemampuan untuk menguasai semua pengetahuan yang harus dikuasai dalam agama, sehingga menimbulkan omongan-omongan yang semestinya tidak disampaikan di dalam acara itu. Tetapi kalau seseorang itu mengetahui, menguasai pengetahuan agama secara luas, kemudian berdakwah, maka tidak ada waktu untuk menyampaikan kata-kata yang tidak bagus atau kata-kata yang tidak semestinya disampaikan dalam pertemuan itu. Artinya, seorang dai yang menguasai ilmu-ilmu agama dalam berdakwah, maka semua yang disampaikan itu adalah hikmah semuanya. Artinya memberi manfaat semuanya kepada orang. Nah, kemudian kedua, seorang dai tentu harus memiliki perilaku yang bagus, kan ya? Karena kita sebagai pendai, pendakwah, kitalah yang bertanggung jawab untuk menasihati orang. Jangan sampai kita yang dinasihati orang, gitu kan ya? Kita sebagai pendakwah, tapi kita yang dinasihati orang, kan? Apalagi dalam hal-hal masalah akhlak atau adab. Ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, semestinya kitalah yang memberikan nasihat kepada orang supaya tidak melakukan ini. Jangan sampai itu terbalik, kita yang dinasihati orang. Nah, oleh karena itu seorang pendai harus aware kan bahwa dia adalah sebagai pendai di mana dia harus memberikan contoh yang baik, terutama dalam hal tata krama, baik itu
gerak-gerik di dalam ketika dia menyampaikan dakwah maupun tutur kata yang harus sampaikan harus penuh dengan kesantunan, lemah lembut, menyejukkan perasaan orang dan lain-lain sebagainya. Tadi Prof menyinggung soal ilmu dan adab. Ilmu dan Ceramah adab. Ya. harus menguasai ilmu, tapi tanpa melupakan adab. Tapi kita juga ingat ada sebuah adagium, adab lebih utama daripada ilmu. Bagaimana relasi itu dan apakah itu berlaku secara universal, adab lebih unggul, harus diutamakan daripada ilmu, atau itu dipengaruhi oleh konteks Indonesia saja yang kita mengutamakan budi pekerti, tata krama dan sebagainya. Bagaimana relasi itu, Prof? Saya pikir itu adalah nilai universal ya. Di mana-mana itu diakui bahwa adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang berilmu belum tentu memiliki adab yang baik, gitu kan ya. Tapi sebaliknya orang yang beradab itu pasti memiliki pengetahuan, kan ya. Nah, karena adab ini merupakan perilaku yang sangat tinggi, kan ya. Perilaku yang sangat mulia. Oleh karena itu Nabi sendiri kan mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya adab itu sangat penting di dalam pergaulan. Bahkan dalam satu kata-kata mutiara atau kata-kata para sahabat dulu mengatakan bahwa sebuah komunitas akan maju ketika akhlak itu bagus, gitu kan ya. Dan sebuah komunitas akan hilang ketika akhlaknya hilang. Nah disitulah pentingnya akhlak atau adab di dalam segala aspek kehidupan. Kita misalkan bergaul dengan siapapun, dengan sesama kita warga negara Indonesia, dengan sesama kita orang Muslim atau orang yang berbeda agama, adab-adab ini harus selalu dijaga. Karena dengan demikian orang bisa menilai kita, kan ya. Apakah kita orang yang memiliki pengetahuan atau apa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu adab di dalam berdakwah itu juga sangat penting. Adab di dalam bergaul itu sangat penting. Karena dengan itulah kita bisa dinilai oleh orang bahwa kita adalah orang yang baik. Kalau adab kita tidak baik, orang pasti akan menjauh dari kita. Orang bisa saja pintar, hebat, dan lain sebagainya. Tapi adabnya tidak ada, orang tidak akan menghargai. Dan orang tidak akan mendengar apa yang dia sampaikan. Terutama jika dia seorang pemuka agama gitu ya, Prof. Apalagi seorang pemuka agama. Dia harus berilmu dan beradab. Beradab, ya. Agar dia pesannya dapat dan jamaahnya juga nyaman. Nyaman, ya. Nggak merasa digurui. Ya. Nah, soal pemuka agama, jika dia beradab dan berilmu, ini soal metode dakwah, Prof. Karena kita di Indonesia tuh cenderung suka dengan gaya-gaya lelucon jenaka gitu, Prof. Nah, apakah bisa menerapkan model dakwah diselingi humor dalam menyampaikan pesan? Mungkin pesannya akan lebih sampai dan mengena ke jamaahnya. Apakah dimungkinkan, Prof? Memang di Indonesia ini memiliki karakter tersendiri ya. Berbeda dengan di negara-negara lain ya. Anggaplah misalkan kita di Malaysia atau di Brunei atau di negara-negara Arab gitu kan ya. Tidak ada penceramah yang membuat lelucon atau tidak ada kegiatan-kegiatan majelis taklim di mana orang ketawa gitu kan ya. Karena itu adalah majelis yang dianggap mulia kan ya. Oleh karena itu kalau di negara-negara Arab tidak ada penceramah yang suka melawak atau lelucon dan lain-lain sebagainya itu membuat orang ketawa gitu kan, tidak ada itu. Bahkan itu dianggap sesuatu yang aib kalau di beberapa negara Arab. Tetapi di Indonesia ini karakternya berbeda kan ya. Di Indonesia ini masyarakat tidak suka, dia terlalu suka kalau terlalu serius gitu kan ya. Mereka senangnya yang sedikit agak rileks gitu kan ya. Nah sebenarnya saya pikir banyak contoh-contoh di sini para pendakwah yang juga suka membuat hadirin itu tertawa dan lain sebagainya. Itu bukanlah sesuatu yang aib juga sebenarnya kan. Selama tidak berlebihan gitu kan ya. Selama tidak berlebihan. Ketawa, senyum, senang, mendengar itu sesuatu yang wajar-wajar saja gitu kan. Tetapi itu sesuatu yang tidak baik kalau itu berlebihan, apalagi ditunjukkan dengan gerak-gerik apalagi yang merendahkan orang itu sangatlah tidak baik kan. Banyak pencerahan-pencerahan dulu kita misalkan kenal misalkan Zainuddin MZ ya kan ya. Bagaimana Zainuddin MZ itu dikenal sebagai sejuta umat kan. Ceramahnya bagus, dia juga ngelawak, dia juga ngelucu, tapi dia tidak pernah menyampaikan sesuatu yang
membuat orang sakit atau apa dan lain sebagainya kan. Baik. Jadi saya pikir itu memberikan ceramah dalam bentuk rileks Ya. atau lelucon atau apa bisa saja gitu kan. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apalagi misalkan kalau itu dilakukan di masjid kan ya tentulah tidak baik. Kalau di tempat umum bisa saja mungkin, tetapi itu juga jangan sampai berlebihan karena kita berbicara masalah agama. Yang tujuannya adalah bagaimana menasihati orang, bagaimana orang itu sadar, bagaimana orang itu ikut kepada kita. Kan ya. Dalam perspektif jamaah, Prof, ini terakhir, Prof. Bagaimana cara menjaga lisan ini jamaah nih, jika dia mengikuti pengajian yang ulamanya ternyata dia berlebihan dalam berdakwah, dalam lelucon misalnya, atau dia merendahkan orang, apakah jamaah boleh kritis atau boleh meninggalkan si ustadz yang di mimbar itu, Prof? Kalau misalkan itu dianggap sudah berlebihan kan ya, dan sudah tidak mencerminkan sebagai seorang dai agama gitu kan, wajar saja kalau seseorang itu meninggalkan gitu kan, karena itu tidak memberikan sebuah manfaat yang baik bagi masyarakat gitu kan ya. Ya saya misalkan menghadiri sebuah acara, tetapi saya melihat bahwa acara itu justru merusak merusak keimanan saya, tidak menambah keimanan saya. Kenapa? Karena hanya ketawa ketiwi atau hanya teriak-teriak, apalagi ada unsur-unsur kesombongan atau keangkuhan atau misalkan memandang orang lain remeh gitu kan. Ya, saya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kurang tepat gitu kan. Wajar kalau saya tinggalkan gitu kan ya. Itu sah-sah saja kan ya, karena saya kan datang menghadiri sebuah acara ceramah, kan keinginan saya bagaimana menambah keyakinan saya, bagaimana menambah keimanan saya, bagaimana saya bisa saling mencintai sama yang lain, bagaimana saya bisa memberi kepada orang yang membutuhkan gitu kan, kalau saya lebih, bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu agar hidup saya berkah, kan itu yang kita harapkan kan. Tetapi kalau itu semua tidak didapatkan dalam sebuah pertemuan atau lika gitu kan ya, so what gitu kan ya, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Suaib. Demikian perbincangan kami tentang etika berdakwah dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan dan yang kami perbincangkan bermanfaat bagi kita sebagai umat beragama dan bangsa Indonesia. Demikian bincang maton kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.